Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Panji di pertemuan 2 Sistem Multimedia dengan topik akuisisi dan konversi data digital. Apa saja pembahasan materi untuk materi ini? Pada pertemuan 2 ini, kita yang pertama akan mempelajari dasar-dasar akuisisi data yang berupa PC, personal computer, transducer, signal conditioning, data acquisition hardware, and analysis hardware. Yang kedua, kita akan mengetahui apa yang menjadi sinyal analog, apa itu sinyal digital. Dan yang ketiga, bagaimana kita memproses sinyal digital itu, yang akan kita pelajari yaitu adalah sejarah sinyal, frekuensi dan gelombang, dan terakhir adalah penutup. Tanpa berlama-lama, kita akan mulai pada materi pembahasan pertama, yaitu adalah dasar-dasar akuisisi data. Elemen-elemen dasar dari sistem akuisisi data berbasis komputer atau personal computer terdiri dari yang pertama, sebuah komputer PC. Yang kedua, transducer. Yang ketiga, signal conditioning. Yang keempat, data acquisition hardware. Yang kelima, yaitu analysis hardware. Dan terakhir adalah software itu sendiri. Yang dimana personal computer itu terdiri dari software, data acquisition hardware, analysis hardware-nya. Yang dimana awalnya itu berasal dari basic phenomena, lalu ditangkap oleh transducer dan diambil oleh signal conditioning yang masuk ke dalam personal computer kita. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu personal computer. Komputer yang digunakan dapat mempengaruhi kecepatan akuisisi data dan mempengaruhi unjuk kerja dari sistem akuisisi data secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi jumlah data yang dapat disimpan dan kecepatan penyimpanannya adalah kapasitas dan waktu akses terhadap hard disk. Aplikasi-aplikasi akuisisi data dilakukan secara real time atau waktu nyata, yang membutuhkan prosesor yang cepat sehingga perlu prosesor khusus untuk pemrosesan sinyal digital atau DSP yang sering disebut digital signal processor. Yang kedua adalah transducer. Transducer ini mendeteksi fenomena fisik seperti apa suhu, tekanan, cahaya, dan lain-lain. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik, misalnya seperti thermocouple, RTD atau resistive temperature detector, thermistor, flow meter, dan lain-lain. Pada masing-masing kasus, terdapat sinyal listrik yang dihasilkan sebanding dengan parameter fisik yang diamati. Ini adalah yang dimengerti oleh transducer itu sendiri. Yang ketiga, yaitu adalah signal conditioning. Sinyal-sinyal listrik yang dihasilkan oleh transducer tadi yang ditangkap harus dikonversi ke dalam bentuk yang dikenali oleh papan akuisisi data yang dipakai. Tugas dari signal condition atau pengkondisian sinyal ini yaitu sebagai adalah penguatan atau amplification. Misal, sinyal-sinyal lemah yang berasal dari thermocouple sebaiknya dikuatkan untuk meningkatkan resolusi pengukuran dengan menempatkan penguatan dengan transducer. Maka, interferensi dan gangguan yang timbul pada kabel penghubung antara transducer dengan komputer dapat diminimalkan. Lalu tugas lain dari signal condition yaitu adalah melakukan linearisasi. Beberapa alat pengkondisian sinyal dapat melakukan penguatan sekaligus linearisasi untuk berbagai macam tipe dari transducer itu sendiri. Linearisasi menggunakan perangkat lunak atau software. Aplikasi umum dari pengkondisian sinyal lainnya adalah melakukan isolasi sinyal dari transducer terhadap PC untuk keamanan itu sendiri atau security. Sistem yang diamati bisa mengandung perubahan-perubahan tegangan tinggi yang dapat merusak komputer atau bahkan melukai operatornya. Selain itu, pengkondisian sinyal bisa juga melakukan penapisan sinyal atau terjadi filter, yang seperti contoh BPF, HPF, dan LPF. Perangkat keras akuisisi data atau DAQ yang pertama adalah kita bagaimana cara memasukkan analog. Spesifikasi hardware akuisisi data meliputi yang pertama adalah berapa jumlah kanal yang dibutuhkan, lalu laju pencuplikannya, yang ketiga resolusi, yang keempat dari jangkauannya, yang kelima adalah ketepatan atau akurasinya, yang keenam adalah draw dan ketidaklinearannya.
Yang semuanya itu sangat berpengaruh pada kualitas sinyal yang terdigitalisasi atau terakuisisi secara digital. Untuk masukan analog, tadi dijelaskan adalah kita harus mengetahui dulu jumlah kanalnya. Nah, masukan analog menentukan berapa transducer yang dapat ditangani. Laju pencuplikan dalam hertz menentukan berapa banyak nilai cuplikan yang diperoleh. Jadi laju pencuplikan yang tinggi akan menghasilkan data yang lebih banyak dan akan menghasilkan penyajian ulang sinyal asli yang lebih baik. Pemultiplexan merupakan cara yang sering digunakan untuk menambahkan jumlah kanal masukan ke IDC atau disebut sebagai papan akuisisi data. IDC ini apa? Yaitu IDC yang bersangkutan mencuplik sebuah kanal, kemudian berganti ke kanal berikutnya. Kemudian mencuplik kanal tersebut, berganti ke kanal berikutnya, dan seterusnya. Karena menggunakan sebuah IDC, ya, atau papan akuisisi data tadi, untuk mencuplik beberapa kanal, maka laju efektif pencuplikan pada masing-masing kanal itu berbanding terbalik dengan jumlah kanal yang dicuplik itu. Misalnya, sebuah edisi atau papan akuisisi data ini mampu mencuplik dengan laju 100 cuplik per detik pada 100 kanal. Maka masing-masing kanal secara efektif memiliki laju pencuplikan adalah 100 cuplik per detik dibagi 10 kanal yang hasilnya adalah 10 cuplik per detik. Dengan kata lain, laju pencuplik menurun seiring dengan bertambahnya kanal di multiplex, ya. Selanjutnya, sehabis jumlah kanal, kita harus mengetahui juga adalah resolusi. Ini dalam satuan bit. Jadi apa itu resolusi? Istilah untuk jumlah atau lebar bit yang digunakan oleh papan akuisisi data tadi atau IDC dalam penyajian ulang sinyal analog. Semakin besar resolusi, semakin besar pembagi jangkauan tegangan masukan yang sehingga semakin kecil perubahan tegangan yang bisa dideteksi tersebut. Nah, konverter mempunyai resolusi 3 bit sehingga pembagian jangkauan sinyal analog menjadi 2/3 atau 8 bagian. Masing-masing bagian disajikan dalam kode-kode biner antara 000 hingga 111. Dengan meningkatkan resolusi hingga 16 bit. Jadi misalnya, maka jumlah kode-kode bilangan edisi meningkat dari 8 menjadi 65.536. Jadi dengan demikian, penyajian ulang digitalnya lebih akurat dibandingkan dari 3 bit yang di awal. Selanjutnya, dalam analog ini disebut adalah jangkauan. Apa itu jangkauan? Yaitu berkaitan dengan tegangan minimum dan maksimum yang bisa ditangani oleh edisi yang bersangkutan. Jadi papan akuisisi data yang tadi yang baik memiliki jangkauan yang bisa dipilih sedemikian rupa atau dinamis hingga mampu dikonfigurasi untuk menangani berbagai macam jangkauan tegangan yang berbeda-beda. Nah, spesifikasi jangkauan ini, resolusi dan penguatan atau disebut sebagai gain pada papan ADC ini menentukan seberapa kecil tegangan yang mampu dideteksi. Jadi perubahan tegangan ini menyatakan satu LSB atau least significant bit pada nilai digital dan sering dinamakan sebagai lebar kode atau kode width. Nah, lebar kode yang ideal ditentukan dengan beberapa persamaan, yaitu dengan rumus adalah lebar kode ideal sama dengan jangkauan tegangan per penguatan, yaitu adalah isinya adalah 2 dipangkatkan resolusi itu tersebut. Jadi jika contoh ada kasus jika diketahui tegangan antara 0 sampai dengan 5 volt dan penguatannya itu adalah 500 dan resolusinya 16 bit, maka diperoleh adalah lebar kode ideal itu 5 atau istilahnya yang awalannya itu yang maksimalnya 5 volt dibagi dari penguatannya adalah 500 dikali 2 pangkat 16 bit yang hasilnya adalah 153 nanovolt. Nah, itu sebabnya tadi sudah ada masukan analog, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk keluaran analognya. Nah, keluaran analog, rangkaian keluaran analog ini dibutuhkan untuk menstimulus suatu proses atau unit yang diuji pada sistem akuisisi data. Jadi beberapa spesifikasi DAC atau IDC yang menentukan kekuatan atau kualitas sinyal keluaran yang dihasilkan adalah yang pertama itu settling time-nya, slow rate-nya, dan yang terakhir adalah resolusinya. Nah, settling time ini apa? Yaitu dan slow rate itu bersama-sama menentukan seberapa cepat dari DAC dapat mengubah arah sinyal keluaran. Setting time adalah waktu yang dibutuhkan oleh keluaran agar stabil dalam durasi tertentu. Nah, sedangkan kalau slow rate adalah laju perubahan maksimum agar DAC bisa menghasilkan keluaran. Jadi dengan demikian, setting time
yang kecil ya dan slew rate yang besar dapat menghasilkan sinyal-sinyal dengan frekuensi tinggi karena hanya dibutuhkan waktu sebentar untuk membutuhkan atau mengeluarkan keluaran yang ke arah tegangan baru secara akurat. Nah, jadi kalau resolusi keluaran mirip dengan resolusi masukan, yaitu pasti dengan bit juga, yaitu jumlah bit dengan kode digital yang nantinya akan menghasilkan keluaran dari analog. Semakin banyak jumlah bit resolusinya, semakin besar pula kenaikan tegangannya. Ataupun semakin kecil perubahan tegangannya yang mampu dideteksi. Sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih halus. Nah, apa yang disebut sebagai sinyal analog dan apa yang disebut sebagai sinyal digital? Kalau sinyal analog itu mempunyai ciri-ciri yaitu adalah bersifat kontinu, yaitu dinyatakan dalam sistem desimal. Yang kedua, tidak adanya batasan pada nilai maksimum atau nilai minimumnya dan tidak bisa diproses oleh komputer. Sedangkan kalau digital, ya digital ini adalah sistem angka biner, yaitu mempunyai bilangan yang dinyatakan dengan kombinasi 1 dan 0. Nah, nilai maksimumnya dibatasi oleh bit yang tersedia dalam sebuah sistem itu tersebut. Nah, selanjutnya pada tahap kedua kita harus mengetahui bagaimana memproses sinyal digital. Tapi sebelum mengetahui memprosesnya, kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana asal muasal dari sinyal digital ini. Nah, sejarah perkembangan dari DSP ini apa, dan yang kedua adalah elemen dari dasar dari DSP ini apa. Yang pertama adalah sejarah perkembangannya. Awalnya kemajuan pesat di bidang teknologi digital dan pabrikasi rangkaian integrasi itu yang menjadi latar belakang sejarah perkembangannya sebuah sistem digital atau disebut sebagai tadi DSP-nya. Nah, komputer digital dan perangkat kerasnya pada 30 tahun lalu itu memang besar, mahal dan aplikasi bisnis gitu ya. Jadi general purpose scientific untuk computation. Lalu untuk latar belakang yang ketiga itu teknologi rangkaian itu secara terintegrasi. Jadi ada muncul teknologi rangkaian integrasi seperti medium scale integration atau MSI, large scale integration LSI dan very large scale integration VLSI. Selanjutnya munculnya komputer digital dan perangkat kerasnya atau sampai sekarang ya, yaitu adalah lebih kecil yang mempunyai keuntungannya atau kelebihannya lebih kecil, lebih cepat dan lebih murah. Lalu mempunyai special purpose untuk scientific computation. Lalu kelebihan pemrosesan sinyal digital ini menjadi latar belakang perkembangannya DSP ini, yang mana mempunyai keuntungan yaitu bisa lebih presisi dan lebih fleksibel dalam perancangan sebuah sistem, yang dimana di dalamnya itu perangkat lunak dapat mengendalikan hardware seperti Internet of Things gitu ya, dan operasi-operasi terprogram yang kita sebut sebagai algoritma. Selanjutnya itu kekurangan pemrosesan sinyal digital, yaitu menjadi latar belakangnya juga, yang dimana untuk sinyal bandwidth yang sangat lebar itu kita harus membutuhkan adalah real time processing menggunakan sebuah analog. Lalu ada dalam disebut sebagai optical signal processing. Lalu terjadi distorsi, yaitu proses sampling dan proses kuantisasi atau kuantisasi seperti itu. Nah, habis kita mengenal perkembangan dari DSP, kita juga harus mengetahui apa saja di sana, yaitu istilah gelombang. Apa itu gelombang? Nah, untuk membuat gelombang periodik, durasi bentuk gelombang sebelum berulang disebut sebagai periode bentuk gelombang di tiap-tiap periodenya seperti ini. Yang dimana dari berapa amplitudenya dalam satu waktu gitu ya, satu gelombang ini atau satu periode itu disebut sebagai bentuk gelombangnya, periodenya seperti itu. Nah, ada juga disebut istilah adalah sebuah frekuensi, yang dimana tingkat dimana pola getaran itu bisa berulang. Jadi frekuensi itu adalah satu per periodenya. Jadi misalkan frekuensi itu ya berarti satu per time-nya seperti itu. Nah, bagaimana cara perhitungan dari frekuensi pada gelombang? Jadi satuan frekuensi dulu kita harus tahu adalah hertz. Satu putaran per detik sering disebut sebagai hertz. Jadi frekuensi bentuk gelombang sama dengan kebalikan dari periode. Jadi misalkan frekuensi itu 1 per T, maka kalau T-nya itu adalah 1 per F. Nah, jika ada sebuah perhitungannya adalah contoh kasus ada 10 Hz untuk frekuensinya, berarti periodenya itu adalah 1 per 10 atau 0,1 second untuk periodenya, untuk time-nya. Jadi jika ada frekuensi 100 Hz, berarti periodenya itu adalah 1 per 100 atau 0,01 second.
Nah, jika ada lagi ya di middle C-nya adalah 261,6 Hz, berarti periodenya adalah 1/261,6 atau yang mendapatkan hasil 0,00382226 second. Oke, itu adalah pembelajaran pada pertemuan kedua mengenai akuisisi dan sinyal data dan pemrosesan data dan sinyal. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.